Saudaraku sekalian, jumpa lagi dalam program dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia, yaitu program 100 hari berdoa. Dan saat ini merupakan hari yang ke-25. Dan tentu saja sebelum kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang sangat penting, kita ingin mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Untuk itu mari saya mengundang kita berdoa bersama-sama, memohonkan kuasa Roh Kudus menerangkan firman ini ke dalam pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami ada kesempatan untuk datang berdoa kepadamu. Namun sebelumnya kami mau membaca akan lembaran-lembaran firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman ini Tuhan. Dan tentu saja firman ini menjadi berkat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kita mengalami sukacita dalam firman yang kita bacakan. Rejoicing in the world. Nabi Yeremia menuliskan dalam Yeremia pasalnya yang ke-15 ayat 16. Yeremia pasal 15 ayat 16, dia katakan demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tentu saja apabila kita membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa, yang sangat spesial, yang kita rasakan, akan membawa sukacita tersendiri dalam kehidupan kita ketika kita membaca firman Tuhan. Dan jadi satu tantangan bagi kita, apabila kita rasakan sukacita itu, apakah kita juga membagikan itu kepada orang-orang lain? Dan itulah sebabnya Yeremia telah menuliskan dalam firman Tuhan ini apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Dia katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bila kita membaca akan firman Tuhan dan mau menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik daripada firman Tuhan ini, kita mau menikmati akan firman Tuhan ini, maka kita akan rasakan sukacita tersendiri. Kita akan merasakan kebahagiaan, ada damai, bahkan ada hal-hal baru yang Tuhan terangkan melalui kuasa Roh Kudus yang akan kita temukan. Itulah sebabnya lebih jauh dalam Mazmur 119 ayat 105, dia katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan memang sudah dikatakan bahwa kalau kita selalu membaca firman Tuhan, kita memperoleh banyak terang. Ada banyak hal yang kita akan lihat daripada firman ini, yang akan memberikan keterangan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Dia akan memberikan penerangan atau hal-hal yang harus kita tempuh, harus kita lakukan dan kita rasakan dalam kehidupan atau dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam Keluaran 13 ayat 21 dia katakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini pengalaman daripada orang-orang Israel pada waktu Musa membawa orang-orang Israel ke tanah Kanaan. Ketika mereka keluar dari Mesir, ada pengalaman yang mereka rasakan dalam perjalanan ini. Ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan
di waktu siang dan dengan tiang api di waktu malam. Sesungguhnya Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan memberikan keterangan, petunjuk perjalanan mereka. Dan itulah yang telah dirasakan, dialami oleh orang-orang Israel. Sehingga Musa mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan, dan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi akan mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dalam perjalanan kehidupan kita, tentu saja ada siang dan malam, ada masa-masa susah, ada masa-masa sulit yang akan kita hadapi. Tetapi firman ini, dia katakan, firman Tuhan, kehadiran Tuhan akan menjadi penuntun bagi kita. Di siang hari, firman ini akan memberikan ketenangan, kesejukan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita akan mengalami perjalanan yang mungkin menderita atau kesusahan di malam hari, ada tiang api yang memberikan tuntunan bagi kita di mana kita harus berjalan. Dalam buku Christian Education halaman 58 dituliskan demikian: tidak ada yang lebih diperhitungkan untuk memperkuat kecerdasan selain mempelajari kitab suci. Tidak ada buku lain yang begitu ampuh untuk mengangkat pikiran, memberi tenaga pada pemikiran, seperti kebenaran Alkitab yang luas dan mulia. Jika firman Allah dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki pikiran yang luas, kemuliaan karakter, dan tujuan yang pasti yang jarang terlihat pada masa ini. Luar biasa kutipan ini. Nyonya Ellen G. White sebagai nabiya di akhir zaman, dia katakan bahwa tidak ada yang lebih diperhitungkan untuk memperkuat kecerdasan selain mempelajari akan kitab suci. Dengan kata lain, mungkin para anak-anak muda yang mau mengasah akan otaknya, mau mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, membaca Alkitab adalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kecerdasan. Dan dikatakan bahwa tidak ada buku lain yang begitu ampuh untuk mengangkat pikiran. Alkitab ini adalah buku yang datang daripada Tuhan, atau tulisan-tulisan yang datang daripada Tuhan untuk mengangkat pikiran kita. Dan dikatakan memberi tenaga pada pemikiran. Firman Tuhan ini sanggup memberikan tenaga kepada pikiran kita, seperti kebenaran Alkitab yang luas dan mulia. Saudaraku sekalian, dikatakan jika firman Allah dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki pikiran yang luas. Lihat, jika kita mempelajari firman Tuhan ini sebagaimana mestinya, kita akan memiliki pikiran yang luas. Pikiran yang luas, kemuliaan karakter, dan tujuan yang pasti yang jarang terlihat pada masa ini. Dan yang paling penting, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan memiliki tujuan yang pasti dalam hidup ini, terutama menghadapi akan masa-masa sulit di saat pandemi COVID-19 ini. Dia atau firman ini akan menuntun kita bagaimana sikap kita, bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depan. Dan selanjutnya, saudaraku sekalian, ketika kita sedang membaca akan firman Tuhan ini, dan kita umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini sedang berdoa, kita mendapatkan berita baik. Pada waktu kita berdoa, oh Tuhan sudah menjawab akan doa-doa kita. Ada berita baik yang kami dapatkan dari kota New York, di mana sebenarnya diramalkan menjadi penuh sesak di setiap rumah sakit, tanpa adanya tempat tidur dan tidak cukup untuk ventilator, karena begitu banyak korban akan virus corona ini. Tetapi sementara mereka sudah sangat penuh, mereka masih memiliki ruang tersisa di rumah sakit. Jadi walaupun rumah sakit sudah penuh, tapi ada ruang-ruang tersisa di rumah sakit. Dan itu sebabnya kita memuji Tuhan bahwa mereka belum kehabisan juga ruangan, belum kehabisan ventilator. Dan ini adalah merupakan jawaban doa. Tuhan memberikan jalan keluar.
Tuhan berikan jawaban terhadap masa-masa sulit ini. Dan itulah sebabnya kita perlu selalu datang pada Tuhan melalui firman ini. Dan tentu saja doa-doa kita ini akan selalu dijawab oleh Tuhan. Pada saat ini, di hari ke-25 ini, ada 5 pokok doa juga yang akan kita doakan sebentar. Yaitu yang pertama, kita akan berdoa untuk mereka yang bekerja di bagian keamanan. Seperti polisi ataupun yang lain-lain, tentara, untuk menjaga akan masyarakat supaya penyebaran virus ini boleh terhenti. Dan ketika kerusuhan sipil terjadi akibat lockdown ini di bagian-bagian negara tertentu, kita harus doakan supaya di sana juga para orang-orang yang menjaga keamanan boleh mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, boleh dapat melaksanakan akan pekerjaan mereka masing-masing. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, tentu saja kita akan berdoa juga untuk bekas wilayah Uni Soviet, yaitu divisi Eurasia yang meliputi negara-negara seperti Rusia dan Siberia. Kita akan doakan supaya dengan demikian gereja Tuhan ataupun umat-umat Tuhan di sana mendapatkan perlindungan. Dan berdoa meskipun untuk bersaksi di sana sangat sulit, namun kiranya Tuhan akan berikan metode yang baru, yang efektif untuk menjangkau orang-orang yang ada di sana. Dan yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk negara-negara yang terpapar di sepanjang jendela 1040 atau di sepanjang 1040 Windows ini. Berdoa supaya Tuhan atau Allah akan menyediakan orang-orang untuk berbagi kasih-Nya kepada mereka. Dan tentu saja kita akan berdoa juga agar pemerintah mengizinkan orang-orang mendapatkan makanan atau bekerja di ladang mereka untuk menanam makanan. Ada jutaan orang di seluruh India, kita akan doakan, di mana mereka sedang mengalami lockdown dan tidak diizinkan keluar dari rumah mereka. Yang berarti banyak kesulitan yang akan terjadi. Dan tentu saja di akhir itu akan ada kelaparan yang akan terjadi. Itu hal yang ketiga yang kita doakan. Dan juga yang berikut kita akan berdoa untuk kebijaksanaan bagi para pemimpin gereja. Karena mereka perlu membuat keputusan penting untuk masa depan sebagai akibat daripada krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini. Pemimpin gereja kita, mereka perlu didoakan supaya ada hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka, supaya mereka membuat keputusan-keputusan yang berarti sehubungan dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Dan yang terakhir tentu saja kita akan berdoa untuk kebijaksanaan dalam keputusan, memotong pengeluaran tanpa menyakiti akan orang lain, dan tetap menjaga pekerjaan misi gereja untuk tetap terus maju. Itulah hal-hal yang akan kita doakan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kami ada kesempatan untuk datang kepadamu bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di seluruh penjuru bumi ini. Kami sedang berdoa Tuhan. Kami memiliki satu program selama 100 hari. Kami berdoa bersama-sama dari jam ke jam. Ada umat-umat Tuhan yang tetap berdoa untuk kehidupan daripada umat-umat Tuhan selama menghadapi akan masa-masa sulit, yaitu selama kami menghadapi akan pandemi virus corona ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu telah menolong kami untuk hidup lebih dekat kepadamu. Firman-Mu ini menolong kami, menyadarkan kami untuk membuka lembaran-lembaran firman Tuhan. Ketika kami membuka lembaran-lembaran firman Tuhan ini, mempelajarinya, kami memperoleh sukacita. Kami mendapatkan kebahagiaan tertentu karena kami melihat ada jalan-jalan Tuhan, ada petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami mengalami akan masa-masa sulit ini. Sebagaimana orang-orang Israel, mereka telah dituntun ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oh Tuhan, kehadiran-Mu menjadi tuntunan bagi mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Kami tahu juga
firman ini akan menjadi penuntun bagi kami dalam perjalanan iman kami menuju ke kanan surga. Itulah sebabnya Tuhan, dalam perjalanan iman ini Tuhan, dalam perjalanan kami menuju ke kanan surga, kami tetap mau bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di muka bumi ini berdoa, menuntut atau memohonkan petunjuk Tuhan. Biar Tuhan akan selalu memberikan petunjuk Tuhan bagi kami. Bapa di surga, kami ingin bersama-sama mendoakan akan hal-hal penting sehubungan dengan beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Yang pertama, di mana Tuhan, biarlah masing-masing kami akan berdoa untuk saudara kami yang bekerja sebagai tenaga keamanan menghadapi akan krisis ini Tuhan. Tentu saja mereka butuh pertolongan Tuhan menjaga keamanan selama di lockdown di negara-negara tertentu ataupun di bagian-bagian tertentu. Tuhan tolong mereka yang berprofesi sebagai polisi, tentara dan lain sebagainya. Engkau kiranya memberikan mereka tuntunan dan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya selama masa-masa sulit ini. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara yang ada di bekas wilayah Uni Soviet di divisi Eurasia. Oh Tuhan, Engkau kiranya akan selalu menolong mereka, memberkati mereka yang ada di Rusia dan Siberia. Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan, walaupun di masa-masa sulit ini, mereka akan mendapatkan metode-metode yang baru bagaimana mereka dapat hidup, bahkan mereka dapat membagikan akan kasih kepada orang lain. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara-negara yang terpapar di sepanjang jendela 1040 ataupun 1040 Windows. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan menyediakan akan orang-orang untuk berbagi kasih kepada orang-orang lain. Mereka perlu berbagi akan berkat-berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa juga agar pemerintah boleh mengizinkan orang-orang ini mendapatkan makanan Tuhan, ataupun mereka boleh bekerja di ladang untuk memperoleh persediaan bahan makanan. Bapa di surga, secara spesial juga kami ingin berdoa untuk saudara kami yang ada di seluruh India, di mana mereka sedang mengalami lockdown. Oh Tuhan, Engkau kiranya akan memberikan izin bagi mereka untuk keluar dan boleh memperoleh makanan di luar rumah, dan mereka juga boleh mendapatkan jalan keluar menghadapi hal-hal yang sulit, terutama kelaparan yang sedang mereka alami di sana. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kebijaksanaan bagi para pemimpin gereja kami, untuk mana mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang terpenting untuk masa depan sebagai akibat daripada krisis ini. Tentu saja mereka harus memiliki kebijaksanaan dari Tuhan untuk membuat hal-hal atau keputusan-keputusan yang baik demi umat-umat Tuhan di atas muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa secara khusus untuk kebijaksanaan. Kiranya Engkau akan menolong para pemimpin kami. Mereka boleh mengadakan pemotongan, pengurangan, tapi tanpa menyakiti akan orang lain. Namun pekerjaan Tuhan tetap harus diutamakan, walaupun kami akan mengalami pemotongan, kekurangan daripada income kami. Tapi kami percaya itu semua akan membawa kami lebih semangat lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk institusi pendidikan yang ada di muka bumi ini. Dan diantaranya ada Universitas Kelabat. Tuhan berkati para pimpinan-pimpinan kami di institusi pendidikan ini. Tuhan menolong mereka supaya mereka juga dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk kegiatan-kegiatan kami selama mengalami akan masa-masa krisis ini. Bapa di surga, Engkau juga kiranya akan selalu memberkati kami umat-umat Tuhan. Engkau kiranya akan selalu menguatkan kami. Kami akan selalu hidup setia kepadamu sambil menantikan akan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Inilah menjadi doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini. Amin.
Baik saudaraku sekalian, kita telah berakhir dengan program berdoa untuk hari ke-25 ini. Dan tentu saja kita akan berjumpa di lain kesempatan.